Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan MK Oceanografi Umum pertemuan yang keempat. Di sini membahas angin dan arus laut, yaitu ada pengaruh angin permukaan laut, dinamika atau perubahan fluktuasi arus dan penyebab terjadinya arus, dan klasifikasi arus laut. Nah, di sini ada pertanyaan dari pertanyaan sebelumnya, bagaimana terjadinya Big Bang teori? Bahwasanya nanti ada ledakan. Ledakan itu lebih ke penyebaran secara cepat partikel-partikel di alam semesta sehingga berupa seperti ledakan di situ akan mengakibatkan terbentuknya planet-planet baru. Situ dengan seperti teori sebelumnya yang bahwasanya yang teori kabut ini berputar cepat dan akan membentuk planet baru ataupun steroid ataupun benda-benda langit lah. Setelah perang dunia kedua terdapat dua model, salah satunya teori keadaan tetap ala Hoyle yang mengajukan bahwa materi-materi baru tercipta ketika alam semesta tampak mengembang. Maksudnya mengembang melebar lah, yang dari titik tengah ini melebar menjadi besar. Ini dikatakan pengembangan tata surya. Ini history di universe. Ini juga teori Big Bang. Jadi banyak. Sini plasma berawan itu semacam kabut menutupi alam semesta sampai pendinginan lebih lanjut yang membiarkan elektron semacam energi negatif ya, proton positif, membentuk atom hidrogen netral dan kabut pun hilang. Ya, setelah membuat hidrogen netral, maka membuat kabut itu yang merupakan sistemnya perubahan dari air juga sih, dari hidrogen air campur apa jadi kabut. Kalau elektronnya proton sudah stabil, maka akan menghilangkan kabut tersebut. Nah, jadilah terlihat nih planet-planet ini. Ini dia. Nah, sekarang ada pengaruh, lanjut ke inti materinya, pengaruh angin pada permukaan laut. Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal horizontal. Jadi arus itu ada yang bergerak lurus, ada juga yang ke bawah. Di situ dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tiupan angin, perbedaan densitas, dan pergerakan gelombang panjang. Tiupan angin jelas ya, perbedaan densitas itu maksudnya arus air yang banyak partikel terlarut, baik garam atau partikel-partikel lainnya, akan bergeser ke perairan yang tidak banyak partikelnya secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan arus. Begitu juga pergerakan gelombang, misalkan gelombangnya panjang, nah dia akan menyebar ke gelombang yang lebih kecil. Jadi semacam simultan lah, terus terjadi tergeser gelombangnya sampai ke ujung laut lah. Jadi itu pengaruh arusnya. Kemudian dinamika arus dan penyebab terjadinya arus. Arus dipengaruhi oleh paling tidak 3 faktor, yaitu pengaruh arus itu ada 3 faktor. Topografi itu dasar lautan, maksudnya permukaan bumi lah. Nah, semakin terjal permukaan bumi, jadi arusnya semakin kencang atau lebih kencang daripada permukaan yang datar. Nah, di situ karena beberapa sistem lautan utama di dunia dibatasi oleh 3 sisi, ada juga sisi yang terbuka yang dinamakan equatorial contour di sisi yang keempat. Nah, maksudnya itu ini dia. Di sini kan ada equatorial contour tuh maksudnya di sisi katulistiwa, ini sisi ekuator atau katulistiwa. Di sini daratannya kan dia bentuk nih 3 gini, ada equatorial contour tuh di laut lepasnya. Jadi setelah berputarnya akan menetral lagi lah, ataupun batas-batas ini menghasilkan sistem aliran yang hampir tertutup dan cenderung membuat aliran mengarah dalam suatu bentuk bulatan. Maksudnya ini ada semacam pembatas. Jadi ketika berputaran angin atau apa ke sini, akan nanti di equatorial contournya akan akan balik lagi ataupun akan mengarah lagi ke tempat yang tadi. Tapi sini tidak deras kalau yang di tengah-tengah lautnya. Akan ada batasan equatorial contour tadi. Yang arus pergerakan angin atau massa densitasnya tadi, karena ekuatorial kan titik tengah ya. Kemudian ada gaya Coriolis dan arus Ekman. Gaya Coriolis itu gaya membelokkan arus laut. Misalkan dari suatu titik dari kutub ini menuju pertengahan di ekuator, tidak akan berjalan lurus lah, dia akan membelok karena adanya gaya Coriolis. Misalkan dari tengah tadi, selain terbelok, dia bukan targetnya 90 tadi, udah sampai ke 105 derajat. Jadi agak terbelok lah. Gitu juga kayak kapal menuju suatu daerah, dia tidak akan lurus tapi mengambil ke samping dulu karena akan tergelak sendiri oleh gaya Coriolis. Dan gaya Coriolis dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam perairan maka gaya Coriolisnya semakin kecil. Gaya Coriolis besar itu di permukaan. Nah, ini dia gambaran
sudut gaya Coriolis. Kemudian ada arus Ekman. Arus Ekman itu intinya kemana arah angin, tidak berarti arus itu akan tetap seperti arah angin, tapi dia sebenarnya berbelok karena ada apa terjadi. Saya jelaskan, arus Ekman adalah arus yang terjadi pada lapisan permukaan air laut yang ditimbulkan oleh pergerakan angin. Nah, menyimpulkan bahwa arus permukaan laut tidak searah dengan angin yang bergerak di permukaan laut itu sendiri. Jadi diceritain semakin dalam semakin beda arusnya. Kalau anginnya ke sini, yang terdekat ke sini, yang terdekat pindah sampai jauh lah, hampir bisa jadi berlawanan kalau yang di dalam tadi. Mungkin ada juga dipengaruhi gaya Coriolis ataupun emang Ekman ini punya apa ya, pengetahuan tersendiri atau kesimpulan sendiri. Mungkin ini lebih cocok apabila misalkan ada, mohon maaf ya, kalau bisa jangan ada rekan yang tenggelam atau ada kecelakaan kapal. Apabila anginnya ke sana, kita tidak perlu mencari tepat lurus jatuhnya nanti. Mungkin dia akan berbelok sedikit, berbelok kemana sesuai dengan jarak ataupun kedalaman. Jadi kita bisa mencari mungkin di daerah sini atau daerah mana, tidak mesti lurus. Saya simpulkan begitu. Kemudian adanya perbedaan densitas serta upwelling dan downwelling. Perbedaan densitas menyebabkan timbulnya aliran massa air dari laut yang dalam di daerah kutub selatan dan kutub utara ke daerah tropik. Nah, maksudnya nih di daerah utara dan selatan ini banyak sekali mungkin partikel-partikel terlaut atau lebih padat, ya, mungkin sudah menjadi es, dia akan turun dari kutub ke daerah tropis. Nah, sini kan akan bawa nutrien ataupun partikel-partikel lainnya lah. Jadi kan saling turun ya, dari utara turun ke ekuator juga mungkin akan naik lagi ke sini karena jumlah airnya sama. Kalau ada air yang turun maka ada air yang naik. Nah, ini contoh upwelling. Nanti kalau ada yang turun maka dia akan ada yang naik. Gitu juga yang downwelling. Kalau nanti dia waktunya turun, nanti setelah ada yang turun maka juga ada air yang naik, dan biasanya air yang dari bawah ini membawa nutrien yang baru untuk di atas untuk dikonsumsi fitoplankton. Begitu juga sumber nutrien di atas akan diturunkan ke bawah. Di sini berikutnya ke klasifikasi arus laut, ada dibagi menjadi dua bagian berdasarkan penyebab terjadinya. Ada tadi arus Ekman, ada juga arus termohalin, arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Kalau densitas sudah jelaskan tadi berdasarkan partikel terlarut ya. Kalau gravitasi itu ya gravitasi bumi secara umum. Jadi bisa terserap juga air yang ada partikelnya sudah banyak akan jatuh ke bawah, dan yang rendah akan naik ke atas. Kemudian arus yang dipengaruhi pasang surut. Itu jelas ya, pasang surut ya mungkin karena faktor gaya tarik bulan ataupun pasang surut yang terjadi secara umum ya, tapi umumnya dipengaruhi oleh keadaan bulan, ataupun arus geostropik yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis. Nah, tekanan mendatar ini maksudnya daerah ada yang kalau yang landai ya ataupun tidak yang rata, dia arusnya lebih rendah dibandingkan arus yang bawahnya atau dasar perairannya curam. Nah, itu dia arus berdasarkan geostropik tadi, permukaan bumi. Nah, di sini juga arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan anginnya. Area pergerakan angin di bumi akan mempengaruhi jalannya atau aliran arus. Nah, kemudian ada arus berdasarkan kedalaman, terjadi pada beratus meter dari permukaan bumi, bergerak dengan arah horizontal dan dipengaruhi oleh persebaran angin. Nah, sini berdasarkan kedalaman, kalau semakin rendah atau tidak dalam, arusnya semakin kencang. Tapi kalau dalam, arusnya mungkin tidak begitu kencang. Berbeda dengan antara permukaan dan kedalaman, karena pengaruh angin tadi tidak bisa menembus kedalaman. Kemudian arus dalam terjadi jauh di dasar kolom perairan, arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin, membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Nah, arus dalam inilah yang membawa air dari daerah kutub menuju ekuator, tidak terpengaruhi oleh tidak terpengaruhi oleh angin karena dia bergerak berdasarkan partikel terlarutnya dari dasar perairan. Nah, ini tadi slide tambahan, apabila terjadi arus yang menyeret ke laut, kita harus berenang ke samping, tidak perlu melawan arus ini akan menghabiskan tenaga. Kita disarankan berenang ke samping ataupun mengikuti arusnya, begitu sampai ujung langsung lompat ke samping, jangan melawan lah, ataupun jangan menghabiskan tenaga. Contohnya seperti ini dia, ada semacam celah kosong di antara arus yang berlawanan.
Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.